kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang sudah di-share oleh panitia pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul azab durhaka kepada suami. Ini tentunya yang lebih kena ini ibu-ibu ya. Tadi sudah ada yang menghubungi saya, Pak Ustadz, biar adil Pak Ustadz, nanti juga dibahas juga azab menelantarkan istri gitu ya, atau azab mendalimi istri ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita akan membahas beberapa poin di sini. Yang pertama, definisi suami. Kemudian yang kedua, perintah memuliakan suami. Yang ketiga, azab durhaka kepada suami. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak suami dari istrinya. Ikhwanu fiddin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang dimaksud dengan suami itu? Yang dimaksud dengan suami adalah seorang laki-laki dalam pernikahan yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan seluruh anggota keluarganya. Inilah yang dimaksud dengan suami, yaitu seorang laki-laki dalam pernikahan. Ya, kemudian apa? Ya, laki-laki ini bertugas memberikan nafkah kepada istrinya dan seluruh anggota keluarga yang ditanggungnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami, kata Allah Subhanahu wa taala, qawwamuna 'alan nisa, adalah penanggung jawab atas istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kenapa kok suami ini menjadi orang yang bertanggung jawab atas istrinya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kepada seorang suami ini, baik akalnya, tenaganya dan lain sebagainya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena seorang suami menafkahkan hartanya untuk istrinya. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-34. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan yang kedua, perintah memuliakan suami. Kalau kita lihat baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah memerintahkan seorang istri untuk mentaati suaminya. Maka di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fasolihatu qanitatun. Dan wanita yang solihah, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa wanita yang solihah Bapak Ibu? Yang pertama, qanitatun. Mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Dan yang kedua, wanita yang solihah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah wanita yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, menjaga kesucian dirinya ketika ditinggal pergi oleh suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ini surat An-Nisa masih ayat yang ke-34. Melalui ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para wanita
ya untuk menjadi wanita yang solehah dan untuk menjadi wanita yang taat dan setia kepada suami-suami mereka. Kemudian juga ada hadis sahih, hadisnya saya bacakan. Qala Mu'ad, suatu hari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qadimtu Syam, suatu hari aku memasuki negeri Syam. Negeri Syam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meliputi Suriah, Palestina, Lebanon. Ini adalah wilayah Syam, ya. Dan Mu'ad mengatakan qadimtu Syam, aku memasuki negeri Syam. Fara'aituhum yasjuduna li asaqatihim wa ulamaihim. Dan ketika aku memasuki negeri Syam ini, kata Mu'ad bin Jabal, aku melihat ya orang-orang di negeri Syam tersebut, mereka bersujud ya di hadapan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka. Ini kalau tempat kita ini ya, ada orang kemudian bersujud sama pak kiainya, ya, bersujud sama habaib-habaibnya, ya, bersujud kepada ulama-ulama mereka. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan kepada baginda Nabi SAW, fa anta ya Rasulullah ahaqqu ayyasjudalaka. Dan kalau seperti ini ya Rasul SAW, sesungguhnya engkau ini lebih berhak untuk kami bersujud kepadamu ya Rasul. Ya, kenapa? Ini Rasulullah membawa kebenaran, ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, faqala la, oh tidak seperti itu wahai Mu'ad, ya, tidak seperti itu wahai Mu'ad, ya. Lau kuntu amiran basyaran ayasjuda di basyarin, seandainya ya aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang menyembah orang yang lain, seandainya aku diperbolehkan untuk menyuruh manusia untuk bersujud kepada manusia yang lain, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha min admi haqqiha 'alaiha, maka aku akan menyuruh, kata Nabi SAW, seorang istri bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena begitu besar ya hak-hak seorang suami atas istrinya itu. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka dari hadis ini kita bisa mengetahui ya ternyata kemudian apa? Ya hak seorang suami ya atas istrinya itu sangat besar. Ya, sehingga kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita begitu besarnya kewajiban seorang istri untuk menghormati suaminya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya seandainya manusia itu boleh bersujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan menyuruh seorang istri bersujud di hadapan suaminya. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh manusia bersujud di hadapan manusia. Nah, maka hendaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang istri ini betul-betul dan mengagungkan serta menghormati suaminya. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ancaman atau azab ya durhaka kepada suami. Apa saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang istri yang durhaka kepada suaminya? Dan naudzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari hal-hal yang tercela di dalam agama kita. Dan hari ini Masya Allah ya banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kasus ya seorang istri meremehkan suaminya. Maka setinggi apapun jabatan istri, setinggi apapun akademik seorang istri, profesor, doktor dan lain sebagainya, ya, kemudian suaminya tidak lulus SD, ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang istri ini dia tidak mau tunduk dan taat kepada suaminya, maka tidak ada kebaikan baginya. Azab yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpakan oleh seorang wanita atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya
tidak akan diterima amal ibadahnya. Ya. Saya bacakan ini hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la tuqbalu lahum salatun." Ada 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau dia salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tus'adu lahum ilallahi hasanatun, dan kalau orang ini melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, maka seluruh kebaikan-kebaikannya tidak akan pernah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini ada orang kalau dia solatnya tidak diterima sama Allah, melakukan kebaikannya nggak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah as-sakranu hatta yusha. Orang yang mabuk sampai kemudian ia sadar. Jadi kalau ada orang minum minuman keras, ya, minum khamr, mabuk Bapak Ibu, datang waktu maghrib, ya, masuk ke masjid adua, kemudian sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah, sholat kemudian rawatib. Kemudian minum lagi sampai mabuk lagi, kemudian sholat isya. Jam 12 malam minum lagi, ya, setelah minum mabuk lagi sholat tahajud 23 rakaat misalnya. Nah, maka kemudian apa? Kata Nabi SAW, orang yang mabuk, ya, kemudian apa? Ya, dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang minum khamr kemudian dia mabuk ini, walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khamr itu kemudian apa? Diharamkan di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kalau dia beramal tidak akan pernah naik, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha. Yang kedua adalah seorang istri yang dibenci oleh suaminya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati, ya, jangan sampai kemudian apa? Ya, seorang wanita, seorang istri kok kemudian dibenci sama suaminya. Dibenci kenapa Bapak Ibu? Karena kemaksiatannya, ya. Tapi kalau kemudian apa, ya, Pak Ustadz, ya, saya akhwat Pak Ustadz misalnya, ya, kemudian saya ngaji, hadir ke majelis taklim, akan tetapi kemudian apa, suami saya tidak suka itu Pak Ustadz, kemudian membenci saya hadir ke majelis taklim, membenci saya berinfak dan lain sebagainya, maka ini tidak termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akan tapi yang termasuk di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang istri yang dibenci oleh suaminya, ya, bisa jadi masuknya adalah perkara-perkara yang mubah. Ya, seperti apa? Misal, ya, seorang suami tidak suka makan terong misalnya. Oh, ini kemudian dimasakin terong terus kan gitu, ya. Ya, atau kemudian dimasakin segala sesuatu yang membuat, ya, suaminya ini jengkel. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jangan sampai kemudian apa, seorang suami ini membenci istrinya. Karena Nabi SAW mengatakan orang yang tidak diterima sholatnya, orang yang kemudian apa, ya, pahala-pahalanya tidak akan pernah naik, ya, ya, amal ibadahnya tidak akan pernah naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al mar'atu sakhitu 'alaiha zaujuha, yaitu seorang istri yang dibenci oleh suaminya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah, yang amalannya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal abdu al abiku hatta yarji'a fayadha'u yadahu fi yadi mawalihi. Seorang budak yang kabur dari tuannya, ya, dulu kan masih ada zaman perbudakan. Lah kalau kemudian apa, ada budak kemudian dia melarikan diri dari tuannya, maka kalau dia sholatnya tidak diterima, kalau dia beribadah maka kemudian amal ibadahnya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai budak ini kembali dan menyerahkan diri kepada majikannya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ya 3 orang yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, ini hadis diriwayatkan ya oleh Imam Tabrani dengan perawi yang thiqah, ya, isnani kata Nabi, la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. Ada 2 orang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia sholat maka sholatnya tidak akan melewati kepalanya. Maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya amal-amal sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, abdun abikun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim. Yang pertama adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya sampai kemudian budak itu kembali kepada tuannya tersebut. Kemudian yang kedua, wamra'atun asad zaujaha hatta tarji'a, ya seorang wanita asad itu bermaksiat, Bapak Ibu. Asad zaujaha, seorang wanita yang berbuat maksiat kepada suaminya sampai ia kembali. Kembali maksudnya apa? Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia tidak melakukan ya kemaksiatan kepada suaminya tersebut. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kalangan orang-orang Jawa itu, kalau suami istri berantem, kemudian istrinya itu keluar dari rumah, namanya porik itu, Pak Doni. Ya, porik itu kemudian berantem, kemudian apa? Sang istri ini kemudian marah kepada suaminya, kembali ke rumah orang tuanya. Nah, berantem nih, kembali ke orang tuanya. Berantem, keluar dari rumahnya, kembali ke orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nggak ini kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Banyak yang seperti ini, ya. Yang enak itu kalau orang tuanya jauh kan gitu ya. Nah, mudiknya itu kemudian butuh duit banyak kan. Nah, ini biasanya kalau kemudian rumah dekat ini Pak. Nikahnya satu kampung kan gitu ya. Ya kayak saya ini nikahnya depan rumah istri saya nih Pak kan ya. Tapi alhamdulillah pulang-pulang ke rumah kan gitu ya. Ya. Nah, ini ya. Maka kemudian apa? Ini nikahnya satu kampung, ya kemudian berantem pulang, ya. Naik motor kemudian sudah pergi pulang kemudian ke tempat bapaknya dan lain sebagainya, maka kemudian ini merupakan kemaksiatan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hati-hati ya, apabila kemudian apa seorang istri kemudian berantem dengan suaminya, maka kemudian apa istrinya ini keluar dari rumah suaminya, maka ini adalah kemaksiatan ya. Dan orang yang seperti ini kemudian apa ya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah, kalau berantem sudah, ya tetap di dalam rumah saja Pak. Ya. Bahkan nanti ada hadis yang lain ini. Ya, kalau ada seorang istri, ya kemudian apa? Ya dia marah sama suaminya, ya kemudian dia meninggalkan kasur suaminya. Ya, maka kemudian akan dilaknat oleh malaikat. Wah, ini ngeri Pak. Ya, maka hati-hati ketika kemudian suami istri berantem, sudah sabar Pak di rumah. Ya, di situ ada hikmahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali terjadi KDRT, kekerasan, ya, ditonjokin sama suaminya dan lain sebagainya, kalau enggak kabur mati kan gitu ya, maka kemudian keluar. Ya, ini orang kurang ajar seperti ini. Tapi kalau kemudian berantem, adu mulut, cekcok dan lain sebagainya, ini sudah wajar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai, ustadz, habaib dan lain sebagainya, ya biasa kan gitu ya. Ya, namanya orang itu Pak, ya kemudian apa? Ya suami istri hidup bersama, ya. Maka sampai kemudian ada nasihatnya dari bapak mertua saya, ya beliau mengatakan, kalau ngobrol-ngobrol ya sama perempuan itu jangan serius-serius kamu kan gitu ya. Ya kalau ngobrol sama perempuan jangan serius-serius. Kenapa? Kalau ngobrol serius nanti ujung-ujungnya berantem kan gitu ya. Ya maka kemudian ya ini ilmu dari orang tua Pak. Ya kita ngobrol Pak Sabil misalnya atau Pak Doni ngobrol sama Bu Dina istrinya. Ya ketika ngobrol kan sesuatu kalau santai-santai aja. Tapi kalau kemudian sudah serius ini biasanya kemudian apa? Berantem, ini adu mulut, ini adu argumen ini. Ya. Maka kemudian apa? Ya kalau Gus Baha itu ya beliau mengatakan nggak pernah ya ngobrol sama istrinya masalah-masalah serius itu. Yang ringan-ringan aja. Pokoknya kalau ketemu istri yang seneng-seneng aja kan gitu ya. Ya melihat istrinya mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ya udah Pak ini seneng kan gitu ya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian apa? Suami istri berantem, maka kemudian tetap sabar di rumah. Jangan keluar rumah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidur satu ranjang sama suaminya. Walaupun satu nengok ke barat, satu nengok ke timur, kan gitu ya. Sudah pantatnya saja kemudian beradu pantat itu saja. Ya. Maka kemudian sudah bersabar di situ. Ya, berantemnya suami istri insya Allah tidak lama-lama, Bapak Ibu. Ya, suami istri kalau berantem tidak lama-lama. Ba'da maghrib berantem, masya Allah, adu mulut. Ba'da isya sudah damai. Bangun subuh keramas bareng berdua. Selesai berantemnya. Ya, nah maka kemudian jangan sampai kemudian ketika kemudian berantem, ya kemudian keluar rumah, ini bahaya, Bapak Ibu. Azab yang kedua bagi istri yang durhaka kepada suaminya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan dilaknat oleh para malaikat. Ya, ini ya, saya bacakan hadisnya. Riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami mengajak sang istri ke tempat tidurnya. Ya. Yang belum nikah nggak usah dibayang-bayangin, kan ya. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat antaji'a, ya, kemudian istrinya tidak mau. Mas Riri ngajak istrinya, nggak mau lah, besok nunggu kamu gajian, kan gitu ya. Nggak mau Pak, ini fa'abat antaji'a, ya kemudian istrinya itu tidak mau, ya, melayani suaminya ini. La'annat hal malaikatu hatta tusbiha, maka seluruh malaikat-malaikat yang ada akan melaknat istri ini sampai datangnya waktu subuh. Masya Allah, ya, ini luar biasa sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian suami ini kalau tahu hadis-hadis seperti ini juga kemudian mengerti perasaan istrinya. Istrinya sedang sakit misalnya, ngurusin anaknya juga sakit, minta jatah ini, kan gitu ya. Enggak mau kamu dilaknat sama malaikat-malaikat, kan gitu ya. Nah, ini namanya mendalimi malaikat nanti yang balik mendoakan suaminya itu, Pak, ya. Nah, ini. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "In batatil mar'atu." Ini. Apabila batatil mar'ah, seorang istri tidur hajiratan firasa zaujiha, ya, apabila wanita tidur dan meninggalkan tempat tidur suaminya, ya, perhatikan, hajiran firasan, ya, firasa zaujiha, ya, apabila seorang wanita, ya, di malam hari tidur kemudian meninggalkan kasur suaminya, ya, enggak seranjang nih Pak sama suaminya, la'annat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat-malaikat akan melaknatnya sampai datangnya waktu subuh. Maka ibu-ibu tadi sudah saya sampaikan, ya, kalau sedang berantem sama suami, usahakan jangan keluar kamar, Bu. Nah, ini kan kemudian dalam hadis ini disebutkan hajiratan firasa zaujiha, ya, meninggalkan kasur suaminya. Berantem malam hari biasanya satu kasur bareng, karena kemudian berantem pindah ke kamar sebelah, gitu ya, tidur sama anaknya. Nah, ini bisa jadi juga kemudian kena hadis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Maka tetap bersabar tuh di dalam kamar tuh sama suaminya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, azab yang kedua akan dilaknat oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini paling ngeri, ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, uritun naro, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, neraka. Ya, diperlihatkan kepadaku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Dan ternyata setelah aku lihat penghuni neraka itu kebanyakannya adalah wanita, karena mereka banyak kufur, melakukan kufur, pengingkaran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kila, para sahabat, ya, para sahabiah ini kemudian berkata kepada Nabi SAW,
ayakfurna billah, apakah wanita itu ya Rasul masuk neraka itu karena berbuat kufur, ya, berbuat syirik, berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Maka kemudian Nabi SAW berkata, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu itu, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ngaji, kalau ibadah jauh lebih semangat daripada yang bapak-bapak. Ya. Kalau kita lihat Pak, muslimat pengajian itu, ya, kalau pengajiannya ibu-ibu, wah ini rame, ya. Kalau pengajiannya bapak-bapak sedikit yang datang, yang tua-tua pula yang datang, habis itu ngantuk di pengajian, kan ya. Nah kalau ibu-ibu ini semangat banyak Pak, ya, pengajian ini pengajian Senenan, Kamisan, ya, Jumatan, ya, bulanan dan lain sebagainya, luar biasa. Maka Rasul SAW mengatakan, ya, kebanyakan wanita masuk ke dalam api neraka bukan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah ibadah top markotop Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kata Nabi, yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsana. Mereka mengingkari pemberian suami dan mengingkari kebaikan suaminya, Pak. Jadi apa, Pak? Ya, yang memasukkan wanita ke neraka kebanyakan karena dia mengingkari kebaikan suami. Ya. Kemudian apa? Ya, dia mengingkari pemberian suami. Ya, sudah diberi, sudah dikasih baik kan gitu. Kemudian diingkari. Diingkari bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ya, beliau mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Ini bisa dicek bapak-bapak ya, sekalian ini benar atau tidak ini sabda Nabi SAW. Ya, ya. Beliau SAW mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Suami ini, ya, kalau engkau wahai suami, kata Nabi, berbuat baik kepada istrimu itu bertahun-tahun lamanya, dikasih makan, dibeliin baju, ya, kebutuhannya dipenuhi dan lain sebagainya. Tsumma ra'at minka syai'an, kemudian apa, melihat padamu satu kesalahan, ya, duit dikasih terus gitu, Pak, ya, kebutuhan dikasih terus gitu. Kemudian kata Nabi SAW, kalau wanita ini melihat satu kesalahan yang ada pada dirimu, qalat, maka dia mengatakan, marra'aitu minka khairan qattun, suamiku ndak ada baik-baiknya sama sekali. Nah ini Pak, ini yang membuat apa? Ya, ternyata kebanyakan wanita itu masuk neraka. Ya. Bapak ini pelit banget ini. Padahal kemudian apa? Ya, cuman sekali kita nggak ngasih duit Pak, misalnya kan gitu ya. Maka kemudian apa? Seorang wanita ini akan mengatakan, dasar ini ya, ya, suami tidak berguna. Nah, itu wah ngeri ini Pak. Ya, nggak ada baik-baiknya sekali, ini pelit, gini. Wah, udah. Ya, maka keburukan kita dinampakkan semuanya tuh, rentet-rentetnya A B C D E F G kan gitu ya. Sudah ya, dari A sampai Z semuanya dikeluarkan. Ya. Yang laki-laki ya, diem aja sambil mandruk-mandruk gini ya kan gitu ya. Habis itu pergi keluar, ya, datang ke masjid doa, ikut pengajian untuk hiburan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya, azab yang ketiga akan dimasukkan ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja ya hak-hak suami atas istrinya? Yaitu apa saja kewajiban seorang istri ya kepada suaminya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah kalau ya seorang istri melakukan kewajibannya, ya, maka dia akan selamat dari azab ini Bapak Ibu. Nah, ini kita ya sudah kita kasih ancamannya, ya, azabnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian apa, kita berikan solusinya. Nah, ini bukan bermaksud hati untuk kemudian apa? Ya kita ngantemin perempuan-perempuan, bukan ya. Wah, ini habisin ini ya perempuan-perempuan, bukan Pak. Ya, ini adalah hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian sedikit sekali bab masalah ini kemudian dibahas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa hak suami atas istrinya? Ya, sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hak-hak suami atas istrinya banyak sekali.
namun kita sebutkan 3 saja, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini ibu-ibu, ya, para istri, kalau kemudian melaksanakan ya kewajiban ini, insya Allah akan selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ringkas menjadi 3, ya, kewajiban atau hak suami atas istrinya. Apa saja hak suami atas istri? Ya, ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, khairun nisa, sebaik-baik wanita, sebaik-baik seorang istri. Jadi kalau ibu-ibu pengen menjadi istri terbaik, maka amalkan sabda Nabi SAW ini. Yang pertama apa? Idza nadharta ilaiha sarratka, apabila engkau melihatnya menggembirakanmu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, apabila engkau melihatnya, ya, maka engkau akan gembira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ya ciri-ciri wanita solihah yang pertama. Ya, jadi kalau dilihat oleh suaminya jadi gembira. Artinya apa? Seorang istri harus pinter dandan, Pak. Ya, pakai pakaian yang rapi dan lain sebagainya. Hari ini kebalik, kebanyakan ibu-ibu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di rumah pakai daster tuh seminggu nggak ganti daster gitu. Itu aja coklat aja kan sudah. Ya, bau terasi, berambang, bawang dan lain sebagainya. Giliran mau arisan pergi Pak kondangan, wah pakai ya pakaian yang mewah, kemudian bibirnya menor-menor, deblong-deblong dan lain sebagainya. Ya parfumnya luar biasa. Nah kalau ibu-ibu mau keluar kondangan itu pakai pakaian rapi, ya pengen dilihat siapa? Siapa yang lihat itu, Bu? Orang-orang itu yang lihat. Wah, Masya Allah, ini istrinya Pak Ferry ini cantik sekali. Ya dilihat orang, ya. Tapi kalau kemudian apa? Dilihat suaminya seharian Pak, ya capek kerja, pulang ya masuk ke rumah, sudah istrinya rambutnya awul-awulan, kemudian apa, nggak bedaan dan lain sebagainya, ya sambil ya monyong ya mulutnya kan gitu ya. Ini sudah Pak. Ya, ini kadang-kadang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita ini takut. Pak awas ya, kalau keluar jangan ngelirik-ngelirik wanita lain. Ya, tidak mau dimasna Pak, takut biasanya ini perempuan. Namun kemudian apa? Ya di hadapan suaminya dia tidak mau berhias dengan baik. Ya, bagaimana kemudian tidak tergoda dengan yang lain? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatin ibu-ibunya itu, aduh sudah ya nggak pernah pakai parfum, baunya terasi, berambang, bawang dan lain sebagainya. Ya kemudian apa? Ya sudah ya diperangutin terus di rumah, ya keluar. Ada ini wanita yang cantik, parfumnya luar biasa, digoda suaminya, ya akhirnya kemudian apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka kemudian di sini ya seorang istri juga harus peka. Senyum itu minimal senyum, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata untuk senyum ini ya juga menjadi sesuatu yang berat. Ya, pas dapat gajian saja, ya suaminya pulang bawa duit, wah senyumnya Masya Allah kan gitu ya. Ya, ketika suami nggak bawa duit cemberut terus ya. Ini idza nadharta ilaiha asaratka, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kewajiban istri kepada suaminya penuhi kebutuhan batinnya, Bapak. Ya, penuhi kebutuhan batinnya. Ya. Maka berdandan, berhias yang rapi, ya menggembirakan ya suami, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kata Nabi, idza amartaha ata'atka, apabila engkau memerintahnya ia taat kepadamu. Wah, ini ciri wanita ya solehah yang kedua. Atau ini adalah kewajiban seorang istri kepada suaminya. Apabila diperintah sama suaminya taat, Bapak. Bu, kopinya Bu. Oh, dibuatkan kopi. Ya. Minta gorengin telur, dibuatkan telur, ya. Kebutuhan suami dilayani dengan baik. Ya. Ada seorang salafus saleh, ya, yang kemudian menasihatkan kepada putrinya, ya, yang intinya kemudian, wahai putriku, ya, di antara kewajiban seorang istri kepada suaminya, maka kenyangkanlah perutnya, ya. Kemudian apa? Ya, penuhilah ya kebutuhan ruhaninya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minim kalau bahasa kita simpelnya gini, Bapak Ibu. Bu, kalau
suami makan, pulang kerja nih, mandi kemudian apa? Makan, temenin makan. Kalau suami tidur, temenin tidur. Jangan kebaliknya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah, suami lapar pengen makan, ditinggal tidur. Ya. Kemudian suami sudah kenyang, pengen tidur, ditinggal makan. Ini gimana Pak Doni ini? Ya. Ini kalau seperti namanya nggak peka, ya. Maka kemudian apa? Kalau kemudian suami Anda pulang, ya. Ini saya berbicara sebagai suami pula, ini kan Pak ya. Maka kemudian kita makan, maka kemudian apa? Tungguin. Maka kemudian Pak sambil ngobrol kan gitu ya. Nanti ditanya sama istrinya, bagaimana Pak Ferry, ya makanannya enak atau tidak kan gitu ya. Maka kemudian enak luar biasa, padahal nggak enak ya. Maka kemudian untuk membahagiakan hati istrinya itu ya. Maka kemudian Pak makan, kemudian ditungguin sama istri ngobrol ya, kesana kemari bagaimana pekerjaannya dan lain sebagainya ya. Kalau kemudian Pak kenyang, suaminya pingin tidur, temenin tidur. Jangan kemudian apa, ibu-ibu kemudian suaminya tidur, ditinggal makan, ya, makannya sambil main HP sampai malam, nggak masuk kamar, kan gitu ya. Habis itu besok minta duit pula, kan gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali, ya, kita kemudian apa untuk mengerti hal-hal seperti ini. Kita lanjutkan, ya, sebentar Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Ya, kewajiban suami atas istrinya apabila ditinggal oleh suaminya, maka apa? Istri tersebut menjaga harta suaminya dan menjaga kesucian dirinya untuk suaminya. Artinya yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban istri kepada suami, istri harus setia kepada suami dan jangan sekali-kali mengkhianati. Ya, setia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal pergi sama suaminya, Bu, keluar kota ya. Oh ya, alhamdulillah, ini duit ATM saya habiskan semuanya untuk belanja, ya, akan kudatangkan kekasih gelapku ke rumahku. Nah, ini kurang ajar Pak namanya. Nah, ini bukan kemudian wanita yang soleha, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kemudian ibu-ibu sudah melaksanakan tiga ini, ya, memenuhi kebutuhan batin suaminya, taat kepada suaminya, setia tidak mengkhianati suaminya, kemudian suaminya ridho, apa kata Nabi SAW? Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Wanita mana saja yang mati meninggal dunia kemudian suaminya ridho kepadanya, maka dia pasti masuk surga. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Nabi SAW juga bersabda, idza sholatil mar'a khamsaha. Ingat Bu, kalau perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, wa shomat syahroha, kemudian puasa Ramadan, satu sholat 5 waktu. Ustadz nggak duha, nggak tahajud, nggak, sholat 5 waktu yang wajib saja dikerjakan. Wasomat syahroha, kalau datang bulan Ramadan dia berpuasa Ramadan. Wahafidot farjaha, ia jaga kesucian dirinya. Wa ata'at zaujaha, yang keempat dia taat kepada suaminya. Kilalaha, akan dikatakan kepadanya udkhulil jannata, masuklah wahai kau istri ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, melalui pintu surga mana saja yang engkau sukai. Luar biasa Pak. Ya. Jadi mudah atau enggak ini ibu-ibu ini? Masuk surganya wanita itu sudah 4 saja. Sholat 5 waktu, ya. Kemudian kalau datang puasa Ramadan, jaga dirinya dengan baik, kesuciannya dengan baik, taat sama suami. Kata Nabi SAW, udkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah siti, melalui 8 pintu surga mana saja yang engkau sukai. Kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah memerintahkan agar seorang istri taat kepada suaminya. Kemudian yang ketiga ada 3 azab yang akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Yang pertama, tidak akan diterima amal ibadahnya. Yang kedua, akan dilaknat malaikat. Yang ketiga, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian ada 3 hak
suami atas istrinya. Kalau ini dikerjakan, mudah-mudahan seorang istri akan selamat dari ancaman ini. Yang pertama, ibu-ibu, penuhi kebutuhan batin suami ibu-ibu sekalian. Yang kedua, taat kepadanya. Dan yang ketiga, setia. Jangan sampai khianati suami Anda. Maka kalau kemudian ibu-ibu sekalian yang melaksanakan, mengamalkan 3 hal ini, suami ridho, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup kajian kita dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.